orang yang berdosa, bukan menghukumnya, bukan mengkafir-kafirkannya. Karena Elohim kami itu Allah yang berkuasa, tinggal tiup dia bisa bunuh orang-orang kafir itu. Tidak menyuruh umatnya membenci antara satu dengan yang lain. Hanya karena tidak menyembah dia. Dari sini kamu tidak bisa membuktikan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhanku, karena kalian gembar-gembor seperti itu ya. Dan ayat-ayat yang kamu pakai itu hanyalah ayat-ayat comotologi. Buat kami ayat-ayat seperti itu enggak kepake gitu ya. Lalu kamu mengatakan, apakah pernah Yesus mengatakan, apakah Yesus yang mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Sudah saya kasih tahu, itu Yesus konteksnya sedang disuruh membaca ayat dari Musa. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah tidak mengerti tentang ini? Itu adalah ayat Musa. Saya mau bacakan tepat persis seperti yang Yesus bacakan ya. Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ayat inilah yang disuruh dibacakan untuk Yesus. Kalau Yesus hanya membacakan ya, ketika kamu membaca ayat dari Jokowi, tulisan dari Jokowi, saya yang tertanda tangan di bawah ini adalah Jokowi. Apakah itu merupakan pernyataan kamu? Semua juga orang tahu bahwa kamu sedang membaca, itu bukan kamu. Inilah yang terjadi pada Yesus. Dan bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui? Karena di dalam Markus itu dikatakan dengan jelas, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu karena dia adalah Tuhan, dia menambahkan hukum Elohim itu, ketetapan yang sah dari Elohim untuk bangsa Israel. Bukan hanya mengasihi Tuhan Elohim, tetapi ditambahkan satu lagi. Dan hukum yang kedua, kata Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menunjukkan kepada orang Farisi itu bahwa dia adalah Tuhan, sehingga orang-orang Farisi itu tertutup mulutnya, tidak bisa ngomong lagi karena mereka tahu itu adalah hukum Tuhan, dan Yesus menambahkannya begitu saja. Jadi pertanyaan saya masih sama, bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu bahwa Yesus tidak punya Tuhan, tetapi Yesus punya Bapa? Ya, di dalam Yohanes itu Yesus mengatakan, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku, kepada Allahku. Pertanyaan saya, Yesus, di mana Yesus pernah mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku? Ya, kamu harus buktikan itu, karena Yesus itu adalah anak Allah. Ingat ya, dia anak Allah, firman yang keluar dari Bapa, dia adalah anak Allah. Dia disebut utusan, dia disebut nabi, dia disebut imam, dan dia disebut anak Allah, dan dia disebut anak manusia. Ya, ketika dia menjadi anak Allah, ya tentu saja dia menyembah Bapaknya, dia berdoa kepada Bapaknya karena dia sudah menjadi manusia. Tetapi Alkitab kami dengan jelas mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 7, ya, saya kasih tahu ya sebelum itu ya. Jadi tidak bisa kamu mengatakan dia manusia lalu ini. Kamu harus terus menjawab pertanyaan saya. Satu ini ya, saya ya di dalam Yohanes Filipi 2 ayat 7 ya. Filipi 2 ayat 7 nih yang di sini dikatakan ya. Dan janganlah tiap-tiap orang banyak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, nih ada ayatnya, ada dalilnya, ada buktinya, ada faktanya, berlaku tetap tidak bisa diganggu-gugat, bahwa Yesus itu sebelumnya adalah dalam rupa Allah, ya kan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang pertanyaan saya, berani sekali kamu mengatakan Yesus punya Tuhan, karena di kitab kami tidak pernah mengatakan Yesus punya Tuhan, tetapi Yesus punya Allah, tetapi Yesus punya Bapa. Dan Yesus telah dikatakan bahwa dia sebelum dia datang sebagai anak Allah itu, dia ada dalam kesetaraannya dengan Allah. Dia ada dalam rupa Allah karena dia itu adalah firman-Nya Allah gitu loh. Alkitab kami jelas mengatakan seperti itu. Dan pertanyaan saya sekali lagi kepada kamu adalah bagaimana mungkin itu informasi dari mana ketika hilang suaranya. Hilang Bu Uti. Panjang kali nih Bu Uti. Halo Bu Uti. Kita tunggu dulu sih. Halo Bu Uti. Ya, Oke. ini di backstep ada Bang Rudi Yohanes, ada Bang Farhan, ada Bang Prabu. Ya. Kita tunggu dulu. Halo Bu Uti. Loh, kok hilang? Nasi raba-raba ini. Saya tunggu Ibu Uti. Suaranya hilang, Bu. Bu Uti. Halo Bu Uti. Halo Bu Uti. Beliau Suara gangguan saya jaringan. jelas ya tapi ya. Jelas. Saya naikin sang debaters ya. Wah. Halo, selamat malam Bang Rudi Yohanes. Shalom, selamat malam. Suaraku kedengaran? Kedengaran Bang. Ini lagi nggak di studio kayaknya Bang. Ya, aku lagi di Pekanbaru mau apa? Oh. Kan berobat. Ya, ini anakku. Halo, cantik. Halo, bilang. Cek. Iya. Oke. Abang sudah tahu mungkin temanya nih. Apa Ibu itu Uti temanya? terlempar ini. Ini Jadi, gambar Bang Rudi di saya kok belum kelihatan ya punya Bang Rudi. Biasa lah. Kalau untuk Kelihatan orang-orang lah. kalau orang-orang seperti kau mungkin tidak kelihatan. Oh, udah. Harus ilmu Halo tinggi. Ibu Uti. Tumben suara Bang Rudi nggak menggelegar kayak biasanya. Wah, Halo bener Ibu Uti. juga. Kendala Ibu Uti jaringan bisa dengar saya Bu Uti? Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi. Assalamualaikum malam. Akhi Goldian. Malam Farhan. Ini debat termuda luar biasa. Saya suka dengan gaya bahasa sarkasme Goldian ini. Ini setidaknya Tapi dia ada kadang berlebih-lebihan. setidaknya ada yang inilah ya, ada yang apa hampir sama dengan versi saya lah. Suka bahasa-bahasa sarkas ya. Cuman dia tidak pandai buat sarkasnya halus. Masih muda wajar, tapi luar biasa seperti itu udah luar biasa. Karena Lebih tua sarkas dia tuh. Lebih tua dia dari Anda. Marah-marah lawan aku dulu. Halo Bang Rudi, marah-marah gitu lawan. Mana ada aku marah-marah kok ngarang-ngarang aja. Jujur. Coba saya sapa dulu Bu Uti. Halo, Bu Uti ini masih belum Bu Uti. dengar. Ibu Uti. Oke. Langsung langsung Bang Goldian. Ya, sambut tadi apa yang disampaikan oleh Bu Uti. Oke, makasih. Suara saya dengar nggak? Ya, bagus. Biar nanti disambung sama Ya, saya Bang Rudi Yohanes. Saya lagi-lagi teringat kata-kata salah seorang pastor ya yang keluar dari Kristenan. Dia adalah Edward Gibbon. Dia pernah mengatakan ya, saudara-saudaraku, menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang berakal itu adalah hal yang mustahil. Ya, tadi sudah bisa kita tangkap ya, penjelasan dari Bu Uti itu banyak strongman-nya, banyak logical fallacy yang ada ya. Ketika di dalam Markus 12 ayat 29, itu Bu Uti malah menyimpulkan seolah-olah menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ini merupakan suatu kesalahan besar dalam berpikir ini. Sungguh sesat ya, udah tidak bisa dibenarkan orang yang seperti ini ya, harus dibawa ke psikiater ya. Nah, lalu tadi di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus mengatakan Godku, kalau dalam bahasa Inggris, cek saja di King James Version atau
New International Version. Lalu your God, my God and your God. Lalu Buti malah mengatakan, loh itu kan Bapak, di situ menggunakan kata God. Nah, jadi strawman atau logical fallacy yang dilakukan Buti ini sudah tidak bisa direduksi ya, sudah tidak bisa dikurangi. Pantas saja ya. Halo, suara saya terdengar nggak? Oh, nggak bisa dengar ya, John? Oh, terdengar. Suara saya bisa dengar, Iya, silakan. Suara saya bisa dengar. Iya, dengar. Oke, saya ulangi ya. Dengar, ya. Nah, jadi dari apa yang dipaparkan Buti, saya teringat kata-kata salah seorang pastor ya. Pastor ini keluar dari Kristen lalu memberikan sebuah statement ya, menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang berakal itu adalah hal mustahil. Nah, ini tadi sudah kita jumpai ya dari pemaparan Buti. Ketika Buti menjelaskan apa yang ada itu, dia melakukan sebuah strawman atau logical fallacy yang sudah tidak bisa direduksi atau dikurangi ya. Jadi seolah-olah Buti tidak menggunakan akal untuk memaparkan keimanannya secara argumentatif. Malah Buti tadi mengatakan di dalam Markus 12 ayat 9 itu malah kesimpulannya Yesus adalah Tuhan. Tuhan dari mana? Ada dua sama objek sedang bertanya-tanya. Yang pertama ahli Taurat datang mengenai Yesus dan berkata kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama? Yesus bilang, hey bro, dengar ini ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan itu aku, itu tunggal. Lalu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Sayangnya Budi tidak berangkat kali ini. Ya, lalu ahli Taurat itu menjawab kepada Yesus, betul guru bahwa hu ehad. Ehad di dalam bahasa Ibrani adalah original number, hanya di dalam bahasa Arab adalah wahid, bukan unification. Kalau mau unification itu ahadim. Lalu yang saya soroti lagi, Buti kembali melakukan sebuah strawman fallacy atau logical fallacy di dalam Yohanes 20 ayat 17. Buti bertanya, mana Yesus punya Tuhan? Yesus menyatain pada Maria Magdalena, my God and your God. My God and your God. Artinya Yesus punya Tuhan. Nah, ketika peristiwa Getsemani, Yesus sujud ke tanah. Apa Yesus itu menyembah tanah karena dia nggak punya Tuhan? Jangan difitnah kayak gitu, Bu. Yesus Nabi kami yang tercinta. Yang jelas Yesus menyembah Tuhannya, bukan menyembah tanah. Artinya bisa kita tarik sebuah logisme dan kesimpulan yang logis bahwa Yesus ini ketika di bumi memiliki Tuhan dan ketika dia melaksanakan misinya selama 3 tahun, dia ini itu bisa dengar apa enggak? Sabar. Nanti kau bicara Iya, sendiri. udah kebanyakan itu udah. Sabar. Dengar, ya. dengar. Ketika Yesus mengemban, Dengar Pak, habis ini saya jawab lanjut Pak Rudi ya. 30 detik. Habis ini saya jawab kasih lanjut Pak Rudi ya. sama Bang Farhan. 30 detik lagi. Nah, ketika Yesus mengemban misi kenabian selama 3 tahun, Yesus ini punya Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang benar. Matius 10, Markus 12 ayat 9, Lukas 4 ayat 8, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 4 ayat 2, Yohanes 20 ayat 11 itu Yesus mengatakan, gue ini punya Tuhan, gue bukan Tuhan. Itu, tolong pahami ya, gunakan akal budi sebagai anugerah terbaik. Jangan menjadi orang yang berakal seperti waktu sebelumnya ini. Silakan Budi. Ya, saya habis ini saya selesai ya, lanjut Pak Rudi ya, lanjutkan ya, bebas gitu ya. Nah, begini ya, jelas ternyata terlihat, terbukti, terfakta bahwa Goldian sama sekali tidak pernah menjawab atau berani menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu bahwa Isa tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Walaupun Goldian menyangkal, sudah saya kasih unjuk ayat itu sudah. Ayat itu ada sebelumnya ratusan tahun sudah merupakan ketetapan bangsa Israel untuk dipatuhi, dan itu adalah ketetapan Elohim yang diturunkan untuk Musa kepada bangsa Israel. Ayat itu ada, dan konteksnya di dalam Markus itu adalah Yesus memang disuruh untuk membahas ayat itu. Ayat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayat yang ditetapkan oleh Elohim Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk diaplikasikan kepada bangsa Israel. Ayatnya ada, buktinya ada, dan tertulis di dalam kitab para nabi itu. Dan itulah yang sedang dibahas dan itulah yang sedang dibaca.
Itu konteksnya. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab oleh Goldian setitik pun. Tidak ada satupun pertanyaan yang terjawab oleh Goldian. Lalu saya juga mau mengatakan ya, tadi mengatakan apa? Apa tadi saya catat ya? Di dalam 5 ayat 22, Matius 5 ayat 22 dengan jelas mengatakan, saya baca dulu sebentar ya. Ya, Matius 5 ayat 22. Kita kepadamu setiap marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam apa? Neraka yang menyala-nyala. Jadi apa? Untuk Elohim yang menyebut saudaranya kafir itu adalah merupakan pelanggaran hukum. Itu tidak pantas, itu tidak layak, dan itu tidak diperkenan oleh Elohim. Tetapi di dalam buku kamu ya Goldian, Allah Subhanahu wa taala menyebut kata kafir itu tidak bisa terhitung lagi. Ya, dan itu akan hanya kepada orang yang tidak menyembah Dia, khususnya di dalam Al-Maidah 17 tadi. Orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Jadi jelas ya, tujuannya adalah hanya untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itulah inti pengajaran dari nabi kamu, menyangkal satu-satunya penguasa alam raya ini. Terserah kamu ketika kamu mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi ayat kami jelas tadi mengatakan bahwa di dalam Filipi 2 itu jelas mengatakan bahwa Yesus itu ada dalam kesetaraannya dengan Bapa sebelum Dia datang menjadi manusia. Ya, Dia itu adalah firman-Nya Bapa. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 3 jelas dikatakan bahwa Yesus yang kamu bilang utusan itu, di dalam ayatnya yang kedua, Yohanes 17 ayat 2, Dialah yang memberikan hidup yang kekal. Kalau dia cuma jongos, bagaimana kamu mengatakan Dia pemberi hidup yang kekal itu? Dan ayatnya yang pertama jelas dikatakan utusan itu adalah anak Allah, bukannya utusan jongos seperti yang kamu bilang itu, ya kan? Nih saya katakan ya, utusan buat Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah yang di dalam ayat kelima jelas bahwa Dia sebelum datang menjadi anak Allah, sebelum datang menjadi utusan, Dia memiliki kemuliaan dalam hadiratnya. Pak, ditutup dulu Pak Rudi. Ya, Dia memiliki hadiratnya sebelum dunia ada. Teksnya sekali lagi saya mau kamu baca konteks karena semua ayat yang kamu pakai itu semuanya tidak sesuai dengan konteks ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di situ, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal. Ia itu adalah Yesus. Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal itu ya, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Elohim pemberi kuasa untuk memberikan hidup yang kekal, lalu Yesus memberikan hidup yang kekal itu. Lalu Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Sorry ya, kalau kamu mengatakan Dia adalah rasul, tidak ada rasul yang boleh memberikan hidup yang kekal. Oke, tidak ada rasul yang memberikan hidup yang kekal, dan rasul kamu tidak berkuasa memberikan hidup yang kekal. Bahkan dia mengatakan tadi ya, dia mengatakan bahwa nasibnya itu ada di tangan Isa. Oke, nah sekarang jawab pertanyaan saya. Silakan Pak Rudi, saya sudah selesai. Oke, saya singkat ini ya. Nggak bisa jawab. Nggak usah singkat-singkat. Jawab dong. Nanti Sabar Jangan dulu, jangan saya dulu. Iya, sabar Kan dulu, sudah jangan selesai. kepanasan. Semenit aja ya. Ya, semenit. Ya, Sabar silakan dulu. Pak Rudi, saya sudah selesai. Saya sudah selesai. Saya sudah. Oke, Enggak, ya, silakan Pak Rudi. Goldian Ya. harus Saya berbicara. 30 detik. Saya sapa dulu Ibu Sofiatul. Shalom, selamat malam Ibu. Ya, sudah datang ya, silakan. Iya. Sofiatul Saya ini cuma Ibu Dini, 30. bukan Umidin ya, Sofiatul. Kristen Pak, CIA Pak, Saya CIA. Oh iya. Oke, gue cuma CIA, 30 detik doang. Kasih wejangan
hormat kepada Bu Uti ya. Bu Uti ini nggak Nggak tahu usah. artinya. Nggak usah. Jadi Nanti Bu Uti Nggak ya, usah, gunakan saya akal Bu tadi Uti. membuktikan. Kata Saya sudah alim membuktikan Mukhtar kamu ini, Bu ngawur. Uti ini otaknya Jadi orang jangan suka. soal-soal. Nanti Goldian, nggak Oke. usah, nggak usah. Berjiwa besar aja lah. Kalian sudah kau tadi sudah bilang, iya. Habis itu Budi jawab, nggak usah. Iya, Nggak usah santai lagi. lanjut lagi Bang Rudi sama Bang Marno. Oke, terima Ya, kasih. silakan. Pak Rudi dan Oke, itu saya ya Golian karena- Farman, Pak karena Rudi tadi- Sofiatul. Ya, karena tadi ada Bu Uti tadi menyatakan bahwa bahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya dikatakan sebagai dia menolak menyembah Allah ya. Saya kasih bukti, saya screen bagaimana kesamaan ketika Tuhan Bani Israel atau Yahudi dengan Al-Qur'anul Karim ketika Yakub di sana sebagai seorang narasumber utamanya, sebagai tokoh utamanya. Saya screen Bang Aristo ya. Ya, Sofiatul sama Pak itu ya yang jawab. Saya nyimak saja sekarang. Saya udah mau Ya, minum air ya. panas, batuk. Ya. Ya, saya lanjut ya. Bebas. Tapi jangan diturunin. Saya di sini. Iya, acara bebas ini Ya, pokoknya. lanjut. Ya, Ya. Ini ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 Mic-nya jelas Al-Baqarah 133 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini Quran surat Al-Baqarah 133. Apa korelasinya dengan perjanjian lama atau Torah ya? Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 6 ya. Ini Ilahim ya, Hasim yang berfirman ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Artinya di sini ada persamaan antara apa yang tercantum di dalam Torah dan apa yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi perkataan Bu Uti tadi tuduhan kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam malah menolak menyembah Allah ya, Tuhannya orang Yahudi, ini sesuatu yang sangat paradoks sekali apa yang kita baca dari ayat ini ya. Bahkan saya bisa membawakan ayat-ayat kita lihat di slide ya. Bahkan terjadi sebuah paradoks sekali terhadap pemahaman agama akidah dari Kristen ini ketika Yesus turun ke bumi. Berapa banyak ayat yang menolak sebenarnya Tuhan itu tidak pernah turun ke bumi ya. Yesus berkata, Tuhan Bapa Allah itu ada di surga, bukan Yesus yang ada di bumi. Matius 23 ayat 9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa Allah di bumi ini, karena hanya satu Bapa Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Jadi Yesus saja menolak gitu loh. Tapi saya yakin ayat ini akan, Yesus masih sebagai kedagingan. Saya yakin akan bantahannya seperti itu. Itu sudah bisa ditebak jawaban dari pihak Kristen ya. Terus Matius 6 ayat 9, Bapa Allah kami yang di surga. Kedengeran nggak? Kedengeran. Halo. Nah, ya disinilah banyak ayat ya. Saya tidak baca satu persatu karena banyak ya. Semua menyatakan bahwa Bapa itu di surga. Artinya Yesus di bumi itu selalu menunjuk kepada Tuhan Bapa yang ada di surga, bukan kepada dirinya sendiri. Tapi nanti pasti akan terjadi sebuah jawaban seperti ini, logika falasi namanya, apa yang dikatakan oleh Aki Goldian akan mengatakan seperti ini. Oh tidak, Yesus itu sebagai daging. Nanti kalau sudah peristiwa penyalipan dia akan naik ke roh menjadi ini. Berarti ada dua yang bertolak belakang di sini. Kalaupun memang terjadi seperti itu, apakah Tuhan Bapa itu seperti itu? Dia menyertai Yesus di bumi atau ketika Yesus itu naik setelah penyalipan? Ini terjadi sebuah kebingungan ya, absurd kalau menurut saya sih absurd. Itu aja dulu opening statement saya, Bang Rudi. Silakan. Ya. Ya. Silakan Bang Rudi. Sebentar. Saya hanya ingin coba kalian buka surah Maryam ayat 16. Oke. Saya buka di sini. Ya. Surah Maryam ayat 16. Bentar Bang ya. Jangan kalian bilang logikal falas ya. Aku ingin lihat logika kalian di surah Maryam ayat 16. Oke. Surah Maryam, surah 5 ayat 16. Ya, 16. Surah Maryam itu surah keberapa itu lupa saya. 19. Oh, 19. Oke. Sebentar. Ayat berapa, Bang? 16. Coba mantapkan kalian logika kalian ya.
Jangan mengatakan logika falasi. Falasi yang ada di tempat kami ini. Ayat 16, Bang. Ya, silakan buka, Oke. tampilkan. Farhan jelaskan kepada saya. Singkat sekali, Bang. Ya, singkat-singkat nggak perlu banyak-banyak. Kalau sudah tingkat advance itu nggak perlu. Saya suka seperti ini. Saya suka seperti ini Ya. karena yang kita tuju itu bukan kita sebenarnya netizen untuk belajar ya. Jadi Ya, untuk saling belajar. Kita pun di atas masih belajar. ya silakan, Farhan. Jadi di sini ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan sarkiyan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dan dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Apa Ya, yang dimaksud silakan. dengan Bang Rudi? Ya, aku mau lihat logika kalian apa tepat apa enggak. Jangan logikal falasi gitu. Silakan. Oh, kalau saya Silakan. bilang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bang Rudi. Oke, saya Oh, jelaskan, Bang mantap. Rudi ya. Ya, silakan. Oke, saya jelaskan ya, bahwa ketika ada ya orang yang wanita hamil tanpa mempunyai suami, pasti akan mendapat suatu cercaan dari masyarakat. Ini adalah sesuatu yang logis. Ya, makanya di sini justru Allah menurunkan ayat ini ya, firman ini menceritakan ketika Tunggu Farhan. ya. Ayat itu enggak ada cerita tentang itu. Coba ulang-ulang dulu ayat itu. Baca baik-baik, pelan-pelan, baca pelan-pelan. Dan Coba ceritakanlah Muhammad kisah Ya. Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, Ya, yaitu stop, ketika stop dia dulu, stop mengasih dulu. Ya, stop. Oke. Di dalam kitab Al-Qur'an. loh, bukannya Maryam di Injil. Maryam itu di Injil apa dia? Nah, Aku. abang berarti ini salah memahami. Dan ceritakannya nih Ya, seperti Ya. ini ya. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa pesantren itu mukhotob. Mukhotob itu ya. lawan yang dituju siapa sih? Lawan bicara yang dituju siapa sih? Jelas tokoh utama di sini adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Muhammad itu pembawa kitab apa? Yaitu kitab Al-Quranul Karim. Hmm. Dan Terus dia menceritakan. Disuruh menceritakan kisah Maryam dari Al-Qur'an. Oh, abang salah. Al-Quran di sini dalam kurung, Bang. Al-Quran di sini dalam kurung. Oh, Jadi berarti itu adalah ini- sebuah kitab. Nah, Berarti abang ini harus korelasi. boleh kita katakan ini terjemahan yang salah? Oh, bukan. Justru Oh, ini bukan, keindahannya, Bang. bukan. Kitab di sini, Bang. Oke. Ya, Saya kasih gini, Bang. Kitab di sini adalah sebagai Ya. Abang Rudi perlu ingat bahwa Al-Qur'anul Karim itu ya merangkum semua, mencakup semua. Ada surat-surat yang tadi saya bilang ketika saya tadi opening statement ya, ketika persamaan antara Torah dan Al-Qur'an. Jadi apa yang ada di Torah, kebenaran-kebenaran di Torah, apa yang di Zabur atau Mazmur, Aku apa yang ada di nggak tanya Injil, itu. itu ada termaktub di dalam Al-Qur'an, Bang. Ya maaf, aku tidak nanya itu. Yang kutanya kan dijelas sekali dalam bahasa Indonesia dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an. Aku heran, kenapa di sini dikatakan kitab Al-Qur'an sedangkan Maryam itu adanya di Injil. Bagaimana? Coba kira-kira. Jangan logika falas ya. Bukan logika plastik, justru inilah keindahan dalam menyusun kalimat dari Al-Qur'anul Ya, Karim, prosanya sangat tinggi, Bang. Ya. Siap. Sebentar Sofiatul, sebentar. Ada waktunya giliran Anda nanti ya. Nanti saya kasih cerita tentang tentang perang Diponegoro. Kamu sejarah nanti ya. Imron atau yang ada di dalam Quran atau Maryam binti Eli? Ini Maryam yang mana? Yang di dalam Quran ini kisah yang mana? Maryam anak Imron saudara Harun apa Maryam binti Eli? Ya. Yang benar yang mana Right. kisahnya? Boleh satu-satu saya jawab Bang Rudi dulu. Saya Fiato, saya tahu tujuan Anda. Ketika di Iya. sana ada apa? Maryam palsu. Ntar dulu, Bu Sofiatul. Sofiatul nanti saya ceritain sejarah dulu tentang perang Diponegoro dulu. Nanti kamu Ya, sabar ntar dulu ya. Bu Sabar. Sofyatul, satu-satu Ya. dulu, Bang Rudi dulu, Bang Rudi. Dalam Ya. sejarah dalam Quran itu diakui dulu. Jadi supaya Ntar dulu Bu Sofyatul. Mik Sofiatul dipadamkan Jadi dulu. Maryam binti Imron itu yang Ibu, ada di dalam Quran. ikut role-nya, Bu. Ibu. Sejarah, ya. Dipadamkan Halo, Ibu. dulu Sofiatul. Ibu dipadamkan ikut dulu. role dulu, biar Bang Rudi sama Bang Farhan dulu. Nanti Jadi Bang Sofiatul biar- sama Bang Bonar ya. Bang Sofiatul Ya, sama Bang biar- Bonar. Jadi satu-satu biar- Bang biar Sofiatul. tersampaikan, Saya Bu, nyebut biar Mbak ya. tersampaikan ya. Jangan Bu.
Saya kira suaranya dari suaranya sih masih muda kayaknya Bu Sofiatul ini. Sekitar umur 60 lah, masih muda dia lah ya. Jelaskan dulu kenapa bisa Maryam di dalam Quran. Nanti Bu, Sebentar, Bu. Ibu bisa Bentar, lihat, Ibu Sofiatul. bisa ini enggak? Sabar dulu Ibu ya, sabar dulu, biar Bang Silakan, Rudi dulu. Saya jelaskan dulu ya Bang Rudi ya, tadi tentang ayat ini ya. Bahwa apa yang diceritakan, kenapa Allah menceritakan dan ceritakanlah Muhammad. Artinya tokoh utamanya di sini siapa? Siapa yang suruh menceritakan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhatabnya adalah Muhammad ya. Kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an ya, itu di dalam kurung ya. Bang Rudi mesti pahami bahwa kitab Al-Quran itu mencakup semua apa yang ada di dalam nilai-nilai Torah, nilai-nilai Mazmur, dan ada di nilai-nilai Injil ya. Kalau tafsirnya ya, ini adalah sebuah kisah ketika bagaimana kita logiskan ayat ini dengan kondisi waktu terjadi itu, Bang Rudi. Ya, Ketika Maryam, makanya aku nggak panjang-panjang nggak usah. Ya, oke, saya jelaskan. Kenapa Allah SWT memerintahkan kisah Maryam itu yang ada di dalam Al-Quran, bukan di dalam Injil. Karena kita tahu Maryam itu tidak pernah hadir di dalam Al-Quran. Maksudnya kisahnya loh ya. Karena Injil yang mencatat paling banyak, mulai dari buayan, mengasingkan diri, buayan, atau sampai Nabi Isa itu menjadi nabi yang tidak disalibkan. Coba, kenapa harus Maryam yang di dalam Al-Quran yang diceritakan? Padahal Maryam itu tidak ada tahun 610. Silakan. Kalau abang melogikakan seperti ini, abang juga harusnya bertanya, kenapa itu Musa? Musa yang di Al-Quran apa Musa di Torah? Logikanya lucu bang. Jadi Allah ini kan kita pahami sebagai satu ya Bang Rudi ya. Sebentar Farhan, sebentar. Aku tidak bertanya. Ibu Sofiatul, tolong dulu, tolong. Ibu Sofiatul, tolong. Ibu Sofiatul dibagusin dulu suaranya. Nanti kalau Ibu mau, setelah ini Ibu bebas sebebas-bebasnya setelah Bang Rudi. Ya. Saya tidak menemukan. Jadi biar tersampaikan, saya taruh di backstage dulu Bang ya, biar tertib ya. Siap. Ya. Farhan, kenapa saya dulu? Jangan kemana-mana Ibu Sofiatul ya. Ya. Kenapa saya tidak bilang Musa Farhan? Karena di Al-Quran tidak ada dikatakan ceritakanlah kisah Musa yang di dalam Al-Quran. Apa saya terlewat saya nggak tahu, tapi setahu saya tidak ada dikatakan ceritakanlah Muhammad kisah Musa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada saya lihat itu. Tapi kisah Maryam ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun 610. Artinya Maryam itu hadir 610 atau tahun 1. Saya kesampingkan dulu yang dibilang Sofiatul itu adiknya Harun. Tidak. Anggap aja lah itu dulu. Silakan. Oke, Bang Rudi, terima kasih. Ya. Jadi gini Bang Rudi ya. Saya logikakan seperti ini. Ketika saya sebagai penulis, karena Allah adalah satu-satunya penulis. Ketika saya merujuk dalam satu tulisan ya, merujuk kepada satu karya, ketika serial 1, 2, 3 ini adalah serial terakhir, akan merangkum kisah-kisah di 1, 2. Pasti saya akan menuliskan di dalam buku ini telah diceritakan bahwa telah terjadi penjajahan atas negara Indonesia. Penjajahan itu dilakukan oleh Belanda. Padahal Bang, buku itu diciptakan bukan waktu penjajahan Belanda, tapi saat ini. Logikanya seperti itu. Jadi ketika menceritakan bukan di tahun kejadiannya, tapi di tahun ketika kisah ini dipakai moral, pengajaran moral kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Bang Rudi. Ya. Berarti tidak dikatakan yang di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kan belum ditulis. Dan Al-Quran masih dalam proses penurunan, pewahyuan. Jadi jangan logical fallacy. Kalian yang bilang logical fallacy, aku nggak tahu artinya itu apa. Tapi yang ku tahu secara logika bahwa Al-Quran 610 sampai 633. Maryam itu ibunya Isa yang dipercaya hidup abad pertama. Artinya kalau diceritakan kisah Maryam yang ada di 610 tahun itu, kisah yang mana? Kenapa tidak merujuk kepada yang di Injil? Sama dengan sejarah. Misalnya catatan Empu Gandring. Nah, kan bukunya ada itu Empu Gandring. Diambil dari situ misalnya ini yang diucapkannya, kan demikian. Ini sangat unik loh ini, ya. Silakan jelaskan, jangan logical fallacy ya. Oke, Bang Rudi, topik ini sebenarnya gini ya. Nanti Bang Rudi mau menerima atau tidak itu adalah hak Bang Rudi. Saya menjelaskan sesuai kaidah-kaidah saya sebagai umat Muslim ya. Menerima atau tidak itu terserah hak Bang Rudi. Jadi saya tidak memaksa Bang Rudi untuk menerima. Ketika ayat ini diturunkan Bang Rudi, tokoh utamanya adalah Muhammad SAW.
Di sana dijelaskan bahwa cerita ini sebagai sebuah pengajaran moral, ya. Kisah Al-Quran ini bercerita tentang kisah-kisah, bukan hanya Maryam aja, Bang Rudi. Kalau tadi Bang Rudi kelewatan, ya memang kelewatan, Bang Rudi. Banyak kisah-kisah ya yang di dalam Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah umat Nabi Musa. Artinya Al-Quran ini adalah sebuah rangkaian buku yang isinya adalah merangkum semua dari Torah, dari Zabur, dari Injil, Bang. Jadi ketika menyebut kitab, artinya ketika saya menyebut buku karangan saya, tentu ketika saya menulis buku bersambung jilid 1, 2, 3, dan 4 ya, buku itu buku saya semua, Bang. Tidak perlu saya mengatakan, oh buku 1 itu buku saya, buku ini enggak. Ya. Itu semua merujuk kepada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Saya tahu. Kalau Bang Rudi masih berpikiran ada, oh Tuhan kita berbeda ya, itu logika Bang Rudi, whatever, itu hak Bang Rudi. Itu karena saya tadi justru ini ada kaitan dengan ayat yang tadi Bang saya bawa, Bang. Apa yang ada di Torah ketika ditanya ya, ketika Yakub Al-Baqarah 133 yang mengatakan Yakub ketika lagi sakit mau meninggal, dia bertanya kepada anaknya, apakah ya kelak nanti ketika sepeninggalku kalian sembah, yaitu Allah dari Abraham, Allah dari Ismail, Allah dari Ishak, dan Allah nenek moyangmu, artinya dari semua urut-urutannya. Ini sama kepada kejadian tadi Bang, kejadian 3:23 ya. Ya di sana apa yang dikatakan oleh oleh Allah Elohim Hashim ya. Mereka adalah Allahnya Yakub, Ibrahim. Jadi clear sebenarnya Bang. Sebenarnya sama aja, korelasinya sama dengan ayat ini Bang. Enggak, begini, kamu kan bilang, misalnya saya pencipta buku 1, 2, 3, 4. Terus di buku keempat saya bilang, ceritakanlah kisah yang ada di buku 1, yang ada di dalam buku 4, sedangkan buku 4 masih ditulis. Tak mungkin ya. Itu tak mungkin itu. Ya. Ini baru turun dan kita pun tidak tahu urutannya. Maryam ini kapan diceritakan ya. Kalau perintahnya itu dalam bahasa Indonesia, artinya kisah itu sebenarnya sudah terdapat lama di dalam Al-Quran. Jadi, kisah Nabi Isa dan Maryam itu tidak di Injil, tetapi di dalam Al-Quran. Itu harus kalian sadari dulu. Kalau logikanya begitu. Tapi kalau logikal falas yang kau bilang, mulailah kau bilang sastrawan. Bukan. Nah, Bang sekarang Rudi, lupakan aja itu, lupakan. Sekarang gantian saya nanya Bang. Gantian saya nanya ya. Satu lagi jangan nanya terus dong. Oh ya udah. Silakan tanya, silakan. Yang kedua, kemarin saya diterangkan si Alex Muslim, kalau nggak salah ya, bahwa Nabi Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Apa benar itu? Coba dulu kutanya kalian. Betul. Itu adalah namanya mendapatkan Astagfirullahaladzim, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Apa yang aneh, Bang? Yang kuanehkan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Mana ayatnya? Allah malah lebih berhak. Kalau nabinya saja berhak untuk memberikan syafaat, apalagi Allah yang memiliki hak prerogatif atas surga dan neraka. Mana ayatnya? Kasih ayatnya coba. Kalau itu kan ada di hadis yang tadi. Sekarang yang memindahkan dari neraka ke surga, kasih ayatnya baik di hadis, di Al-Quran, di Asbabun, atau apapun kitabnya. Coba cari. Aku mungkin ini rujukannya mau mana? Rujukannya mau mana? Bebas. Di mana Allah bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Bentar Bang ya. Ya, boleh. Ada Bang Alwan kalau mau ini Bang Ustadz Alwan, gurunda saya. Mana dia? Enggak ada Alwan. Hadir. Wes. Mantap. Halo Alwan. Ya, gimana kabar Bang Rudi? Ya, lumayan baikan lah, baikan. Oh. Alwan sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Ya, selalu always, tak pernah neper. Ini masih dua di backstep ini, ada Bang Prabu dari Kristen, ada Bang Bonar. Saya naikin aja semua ya, tapi gantian ya. Jadi biar tersampaikan. Oke. Gimana? Bang Farhan? Bentar Bang, lagi cari ayatnya. Oke. Coba begini, kita dengar dari Ustadz Alwan, gimana sih syafaat? Benar nggak ini Muhammad bisa menarik orang dari neraka ke surga? Pertanyaan Bang Rudi Yohanes. Oh begini, kalau ditanya tentang syafaat, ya, syafaat itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam surat Az-Zumar itu Allah katakan bahwasanya Allah syafaat itu hanya kepunyaan Allah semata gitu. Jadi kalau Rasulullah SAW memberikan syafaat itu karena izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dibuka surat Az-Zumar ayat 44. Surah Az-Zumar ya. Surah keberapa itu Ustaz? Surat Az-Zumar ayat ke-44. Nomor suratnya maksudnya. Az-Zumar. Nomor surah berapa ya? Az-Zumar itu. 39 kalau nggak salah ya. Oke. Bentar ini agak lelet saya. Saya punya WiFi agak bermasalah nih. Sama Belum bayar saya mungkin. lagi bermasalah juga nih. Tanggal tua, setiap Sudah tanggal di saya- atas tanggal 23 saya selalu gitu. Saya bacakan aja ya. Ya, Dalam surat Az-Zumar Lanjut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul lillahi," ya, katakanlah miliknya asy-syafa'atu jami'a. Jadi syafaat di situ disebut kata syafaat ya. Asy-syafa'atu jami'a. Jadi syafaat itu semuanya milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahul mulkus samawati wal ard, ya, kepunyaannya lah langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian semua itu akan dikembalikan. Jadi surah syafaat berapa itu tadi juga Ustaz? Az-Zumar Ayat 44. 44. Oke, saya screen maksudnya. Sudah bisa dilihat? Lanjut Ustaz. Ya sudah saya bacakan tadi. Oh ini Ya. ada di layar ya. Kalau gini dikatakan pertolongan ya bahasa Indonesianya. Ya, syafaat itu kan pertolongan. Bahasa Arabnya syafaat. Asy-syafa'ah. Oke. Ya. Saya Tetapi bacakan. Kul. ya, Saya bacakan dulu. udah. Qul Kita baca lillahi. itu di layar. Oke. Ya, Ustadz, Oke. saya mau nanya. Tetapi Hmm. tidak dijelaskan di sini memindahkan dari neraka ke surga. Pengertian syafaat itu pertolongan. Jadi begini. Ya. Rasulullah itu kan punya umat, ya kan? Ya. Dan umatnya itu ada yang Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang masuk ke dalam neraka Allah. Jadi ketika masuk ke neraka itu maka salah satu bisa keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah bisa meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya itu. Pertolongan itulah yang dimaksud dengan syafaat. Oh. Berarti dia tetap meminta kepada Allah. Oh iya dong, tidak mungkin dia. Makanya di dalam surat As-Saba itu gitu ya. dikatakan Ya. bahwasanya tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan yang telah diizinkannya. Jadi semua itu atas izin Allah. Petrus itu mengatakan juga dalam kisah para rasul, semua mukjizat Yesus itu atas izin Allah juga. Ya. Sama Sekarang- aja itu. Saya tanya, ya kan? Berarti Jangan bertanya terus, Lay. Sekali-kali kamu ditanya. Saya tadi mau nanya juga. jangan sekali 10 kali Jangan pun bisa. takut ditanya. Enggak, ini biar jelas. Boleh. Kemarin di tempat saya itu Alex bilang Nabi Muhammad dengan syafaatnya bisa memasukkan orang dari neraka ke surga dipindahkannya. Mungkin kamu Artinya- salah dengar, Lay. Kalau sekarang kan sudah jelas kan? Ya, dia bilang gitu. Berarti dia yang salah Ya ucap. kita nggak Nah, usah dengar-dengar orang. Ya. Ya. Nah, sekarang apakah syafaat itu sudah diberikan kepada Nabi Muhammad atau belum? Sekali-kali kamu ditanya. Ada suara yang mantul itu. Ya, sebentar. Aku matikan dulu nih. Bentar ya. Bentar. Nah, ini. Halo? Ya bagus. Ya, Sudah bagus. lanjut Bang. Ya. Pertanyaannya Apakah- gimana? Tolong diulang. Ya. Apakah hak syafaat itu sudah diberikan kepada Nabi Muhammad sekarang apa belum? Iya, sudah diberikan sejak Rasulullah SAW masih hidup itu sudah dijanjikan. Dengan turunnya firman Allah ini, syafaat itu sudah diberikan kepada Rasulullah. Tapi syafaat Dan itu nanti dipakai nanti saat hari penghakiman nanti di Yaumil Hisab nanti, Ya. bukan saat Sekarang kalau saya bilang karena sudah diberikan, bisa dicabut nggak syafaat itu dari Nabi Muhammad? Bagaimana? Bisa. Dicabut. Ya, hak itu bisa dicabut nggak dari Nabi Muhammad? Narasi itu tidak ada.
Nggak Tapi ada. kalau kita berandai-andai ya, Iya. misalnya Allah mau, itu boleh-boleh saja karena lillahi ma fis samawati wal ardh. Punya Allah ini. Allah punya nabi-nabinya, itu nabi-nabi juga milik Allah. Kemudian Berarti misalnya itu seperti Ya. gini, sebentar. ya. Itu seperti dialog Nabi Isa. Menariknya Nabi Isa dulu ketika ditanya, "Ya Isa, apakah kamu menyuruh pengikut-pengikutmu itu menjadikan kamu Tuhan?" Kata Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an, "Ya Allah, mana mungkin aku mengatakan seperti itu? Apa hak saya? Saya nggak punya hak untuk mengatakan itu." Terus apa kalimat Nabi Isa di saat itu dia katakan seperti ini. Ya Allah, kalau engkau ingin menghukum mereka, itu hakmu. Tetapi kalau engkau ingin mengampuni mereka, sesungguhnya mereka juga adalah hambamu. Jadi itu prerogatif Allah itu. Hal-hal Ya, itu. Kalau itu yang mau berarti dipertanyakan. Tidak ada kekekalan ya di ucapan Allah itu ya. Artinya syafaat itu bisa dicabut, bisa tidak. Berarti Narasi itu tidak ada. Kita tidak mungkin berandai-andai. Makanya di dalam Islam itu kita tidak makanya, bisa berandai-andai. Kita ya. tidak disuruh berhalu-halu, enggak. Oke. Kalau tidak bisa berandai-andai, artinya kekal syafaat itu gitu. Karena sudah diberikan dan tidak ada Tidak dicabut. juga. Lah, Tidak juga. Kita intinya kita tidak disuruh memikirkan sesuatu yang tidak ada narasinya berhalu-halu. Iya, Sekarang 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 begini, ketika Allah sudah mengatakan, tolong di-mute dulu. Oh, ya. Ketika misalnya Siapa Allah itu? mengatakan Ya. Nabi Muhammad SAW itu diberikan syafaat, ya sudah, berarti dia diberikan syafaat. Itu hak Ya. prerogatif Allah memberikannya syafaat. Sekarang kan Rudi datang dengan narasi, bisa nggak itu dicabut? Itu kan berhalu-halu namanya, berhalusinasi. Oh bisa Ya. tidak, bisa tidak. Dalam Berarti Islam tidak itu bisa. kita tidak Karena tidak suka ada berandai-andai. Iyalah, berarti tidak bisa. Enggak. karena tidak Kamu ada narasi. begini, bagus datang itu dengan sesuatu yang konkret, jangan dengan yang halu. Ya. Saya pun Ya enggak, itu bukan halusinasi. Artinya karena tidak ada tertulis berarti tidak bisa diandaikan seperti itu. Itu batal ya. saya juga tidak mau berandai-andai juga. Nah, Andai-andai itu kan makanya, sesuatu yang tidak penting, tidak ada untungnya. Anda berandai-andai Iya. begini. Andai saja misalnya gini. Misalnya Yesus nanti datang tidak? datang. Bagaimana kalau dia membatalkan itu? Karena firman Tuhan kami kekal, itu tidak akan dibatalkan. Jadi misalnya ketika dia mengatakan, berarti Tuhanmu itu tidak punya misalnya dia mengatakan bahwasanya dia akan datang, ya seperti itu. Lalu dia tidak jadi datang, berarti dia tidak punya hak prerogatif merubah dirinya. Itulah apa keterbatasan Tuhan itu sebenarnya dibatasi firman-Nya sendiri. Wah, itu bukan Karena keterbatasan. Kalau dalam konsep Islam itu disebut dengan innallaha la yakhliful mi'ad. Tidak. Oh, bukan pelimplan. Allah itu bukan pelimplan. Bukan. Allah itu tidak akan merubah janjinya. Itu kalau dalam Islam. Pas. Nah, itu La dia. yakhliful Kalau tidak- mi'ad. Bagaimana kalau tidak- bisa tidak bisa Buti, merubah sabar dulu janjinya? Buti. Sabar, Kan tadi Buti. sudah sepakat. Sofiatul belum dikasih ngomong dari tadi. Sabar Diam dulu. aja. Nanti, tunggu dikit lagi. Semua Berarti- ngomong nanti tidak tersampaikan. Berarti Kasih firman kesempatan. Allah itu, firman Allah itu kekal bahwa Nabi Muhammad sudah diberikan hak prerogatif untuk memindahkan. La yakhliful mi'ad. Tidak Gimana? Kok akan bingung-bingung? tahu pengertian la yakhliful mi'ad. Artinya begini, kami kan tidak mau berandai-andai. Kamu ajak Iya. kami berandai-andai. Saya tidak mau Enggak, berandai-andai. itu enggak Cuman saya berandai-andai. katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Ketika dia sudah Ya. berikan janji kepada Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat, tidak mungkin Allah mencabut janjinya Iya, gitu. pas. Berarti Tapi kalau kekal, kamu ya. bukan Kekal kekal itu. maknanya. Karena begini, kalau kamu pakai kata Mas. kekal, kamu membatasi Tuhan. Paham tidak? Gimana sih? Kalau kamu bilang tidak akan mungkin dicabut atau tidak akan pernah dicabut. Makanya saya tidak suka kata Itu- membatasi. Tuhan terbatas itu aneh. Kalau kamu pakai kata terbatas. itu fakta. Kalimat Karena kal- kamu wah, bilang terserah lah. Kalau kekal. Tuhanmu seperti itu terserah. Kalau kamu membatasi Ya. Tuhanmu, Oh, memang berarti sejak Tuhanmu dia lahir kan pelin-pelan. dia terbatas. Sekarang Bukan pelin-pelan. pilih. Layak Ah, liful bukan. mi'ad. Kamu Jadi apa yang mengajak tepat? saya berandai-andai. Itu Enggak, andai-andai enggak. yang tidak penting. Oke, sekarang kita tidak berandai-andai bahwa itu kekal. Saya bilang Itu enggak mau andai-andai. Kamu kan mengandaikan. Andai kata. Kalau misalnya diangkat syafaat itu. Ya kan itu andai-andai kan. Apakah ada Oke. narasi seperti itu atau tidak? tahu. Ya, dan Itu saya bukan bilang andai-andai. Itu batal.
batal karena tidak boleh berandai-andai, itu batal. Artinya kekal kan? Tidak, kamu nggak usah berhalu-halu gitu. Nggak penting Kamu, berhalu-halu. saya bilang kekal tidak. Ngapain berandai-andai? Kamu kan Tidak, ini- mengandai-andaikan. Ini Sekarang tidak begini, berandai-andai. Rasulullah misalnya sudah diberikan syafaat. Yesus sudah dijanjikan misalnya menurut kamu dia akan datang kembali. Ngapain berandai-andai kalau dia tidak jadi datang? Memangnya dia ketinggalan apa gitu? Di kota mana gitu? Ya, berarti sudah Itu kan diberikan berandai-andai. syafaat, ya. Berarti sudah diberikan syafaat dan itu pasti akan terjadi. Itu ya, nggak berandai-andai kan? Pas itu ya. Iya, Hah? seharusnya seperti itu ya. Oke. Sekarang aku tanya yang terakhir. Kalau kamu bilang seperti itu, saya nggak akan menyembah Allah SWT. Buat apa? Saya akan menyembah Nabi Muhammad dong. Biarlah masuk neraka, tapi nanti dipindahkan ke surga. Biasa kan? Oke. Nah, ini gini. Coba perhatikan. Gimana sih? Jadi Aduh, ya Allah, ya jadi Allah. ketika misalnya Allah di dalam Al-Quran menerangkan bahwasanya tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah sendiri, kamu sudah salah ketika bergantung kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Tadi kamu bilang Kenapa? Nabi Muhammad sudah diberikan hak itu. Karena logika sederhana, kalau Allah tidak izinkan kan nggak dapat kamu, Rodi. Lah, berarti kamu bimbang lagi. Kamu bilang Bukan tadi bimbang. sudah Kamu diberikan, harus artinya kamu harus bedakan mana yang dibolehkan diberikan syafaat, mana dengan izin memberi syafaat. Sekarang bedakan. Rasulullah diberikan izin syafaat, ya betul. Ya bisa memberi syafaat kan? Tetapi siapa yang diberikan syafaat? Kan harus ada izinnya lagi, betul tidak? Sudah Yang diberikan diberi begini, kamu diberikan kunci nih, ini kunci kamu pakai ya buka. Tapi di dalam itu ada orang yang ingin kamu selamatkan, itu lain lagi syafaatnya. Oke. Jadi kamu bicara dua hal yang berbeda. Di dalam keterangan si Alwan itu menyangkut juga surah Maryam. Tapi ini kok jadi diskusi yang kayak tidak bermutu ya? Kok ini coba diskusi itu yang sedikit Rudi, ini sudah aneh gitu loh. 2021. Sebentar. Di dalam hadis dikatakan si Alex Muslim itu terdapat siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sekalipun dia masuk ke neraka yang paling dalam nanti akan diangkat dengan syafaat Nabi Muhammad dimasukkan ke surga, kan itu. Gimana sih? Jadi gini, kalau kita bicara berlandaskan perkataan orang, nanti saya disuruh menilai perkataan orang. Silakan ngobrol dengan orangnya. Bukan, itu kata Nanti, diambilnya dari orang hadis. Maaf, ini kayaknya nggak itu, nggak efektif. Lanjut aja, TikTok. Bukti. Nanti dulu, biarkan aja alur saja. Nanti dikasih waktu. Ya, Kan mungkin ini Bang Rudi bertanya. Kurang. Ya, sekarang silakan kau bertanya sama aku 2 kali karena aku kalau bertanya itu tadi sulit karena kau masih bingung ya atau tidak ya. Oke, silakan bertanya sama aku. Oke, kalau saya mau tanya itu yang dulu belum kelar-kelar itu. Sebenarnya yang tulis kitab kamu itu siapa? Yang menulis kitab kami itu manusia. Karena Tuhan hanya menulis 10 hukum Taurat. Ya manusia lah. Iya, manusia siapalah. Mau kita tahu kan siapa tahu tukang bakso kan gak enak juga. Contoh Musa, Yesaya, Yeremia, baru Daniel, baru Matius, Markus, banyak itu banyak. Oke, yang dulu pernah saya tanya aja dulu, kisah para rasul itu yang nulis siapa? Ya, kisah para rasul yang nulis ya para rasul. Ya, terus apa lagi? Ketawa. Batuk saya, Rudi. Kisah para rasul yang nulis Lukas, kenapa? Oh, dibantu Sofia, Masa Cuman Rudi saya kamu tanya, diajarin? Ustaz. Tanya, Quranmu dibantu itu kamu, berdasarkan hafalan Imam Hafs itu tahun 1924, gimana ceritanya? Satu. Ini untuk Rudi dulu, sabar dulu. Masa Rudi, masa kamu harus diajarin sama Sofia, Rudi? Gimana? Enggak, dia kan beri masukan. Enggak masalah. Oh, berarti jadi yang benar mana? Sofia apa kamu? Kita kan kasih masukan. Iya, kalau Bang Rudi bisa saja lupa, namanya kita juga manusia. Tapi kalau Allah lupa kan lucu, benar nggak? Iya. Kalau manusia lupa wajar dong. Kalau Allah lupa lucu dong, bener nggak? Tahu aturan diskusi nggak nih? Lupa sejarah maksud gue. Ya kalau Allah lupa sejarah, itu pasti lucu, betul ya? Apalagi Allah ketukar sejarahnya. Saya balik.
kalau manusia mati biasa. Farhan, Apa gini ya, deh. tapi Tuhan Lu mati di salib lu cari dulu itu Tuhan luar yang biasa. benar. Saya baru lihat, saya Cari baru dulu saya baru belajar dengar sejarah dulu yang hari ini di benar. hari ini Jangan tadi Maryam ada tertukar Ini gitu. masuk Bu Sofiatul kok jadi rancu. Gak rancu. Kayak Allah Anda itu rancu antara Maryam binti Imran dengan Maryam binti Eli. Manusia mati biasa. Allah Anda itu bingung antara kisah Gideon dan kisah Saul. Allah Anda itu bingung Maryam 1400 tahun ya, Maryam binti Imran sama Maryam binti Eli. Ya, saya ingin tahu nih Bu Sofiatul ini. Ayo. Ya, saya pengen tahu nih Aristo, katanya kamu Kawan-kawan, room itu sudah jadi kacau beliau dan saya di kick oleh si Aristo keluar, ya biar mereka aja yang melanjutkannya. Tetapi kawan, intinya perhatikan kalian baik-baik ya, bahwa di surah Maryam itu dijelaskan dan diperintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah. Maaf ya kawan, saya agak bicaranya pelan karena anak saya mau tidur. Nanti bilangnya papa bising sekali katanya. Sebentar ya kawan-kawan, sebelum dia tidur. Ini surah Maryam ini, kalian pun sudah cerdas lah itu. Ayat 16. Ya. Jadi betul bahwa apa yang dikatakan di 16 ini betul ya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran. Bahwa Maryam itu memang hidupnya di dalam Al-Quran, bukan dalam Injil. Itulah sebabnya kalian banyak melihat pertentangan antara apa yang di dalam Injil dengan apa yang di dalam Al-Quran, di mana Maryam mengandung di bawah pohon kurma, sementara di Injil itu di Bethlehem, kandang domba ya. Jadi itulah. Dan anehnya bahwa kisah Maryam itu seolah-olah hanya terdapat di Al-Quran, bukan di kitab Injil. Kan itu. Kalau dari dan cerita Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, ya kan? Nah, peristiwa pengasingan diri tidak terdapat di Injil, tapi terdapat di dalam Al-Quran. Itulah yang mau disampaikan ini. Dan ya bedalah. Makanya kita sering melihat dikatakan adik saudarinya Harun, anaknya Imran ya. Dan itu yang Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Maryam di dalam Injil itu memang nggak ada kawan. Ya. Terus yang kedua, tadi kita sudah lihat dikatakan mereka mengakui bahwa ucapan si Alex Muslim itu benar, bahwa Nabi Muhammad dengan syafaatnya bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Jadi ketika saya tanya apakah itu pemberian itu sudah dari dulu apa nanti di hari akhir, dari kemarin katanya, dari ketika dia nggak menjadi Nabi. Oke, apakah kekal? Dia bingung. Dia bilang, ya kekal. Oke. Apakah mungkin Allah mencabut itu dari Nabi Muhammad? Dia bilang, wah nggak bisa berandai-andai. Dia bisa jadi, katanya kan. Dia bingung dia kan. Di satu sisi bilangnya jadi, di satu sisi bilangnya kekal. Akhirnya dia bilang, karena itu sudah diucapkan, tidak ada tertulis bahwa itu akan dicabut, ya berarti kekal. Saya bilang, iya katanya. Nah, kalau kekal itu, lebih baik saya menyembah Nabi Muhammad. Buat apa menyembah Allah SWT? Biarpun saya masuk neraka, karena menyembah Nabi kan dia bersyafaat untuk saya. Maka saya akan dipindahkan ke surga. Saya bilang, wah nggak bisa begitu. Kalau Allah mencabut, nah tadi katanya kekal. Sekarang kalau mencabut, bingung sendiri orang itu kawan. Ya begitulah kawan, pengalaman-pengalaman yang kita dengar dari mereka sendiri ya. Ya mereka membukanya juga sendiri. Kita hanya ikut saja apa yang mereka sampaikan. Dan itu hadisnya ada, tetapi kalau dibilang Allah SWT bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, itu hadisnya tidak ada. Nggak ada hadisnya, tidak ada kitabnya di Al-Quran juga nggak ada. Tetapi Nabi Muhammad punya kuasa untuk hal itu. Ya, makanya dia bilang bahwa Allah yang memiliki syafaat. Ya betul, Allah yang memiliki syafaat. Tetapi Allah dengan syafaatnya tidak bisa memindahkan manusia dari neraka ke surga. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, karena ini anak saya mau tidur, saya kasihan dia nanti kalau lama-lama tidur nanti batuk juga. Besok saya pulang dan besok kita mulai bisa bicara panjang lebarnya di sini nggak enak. Karena saya dulu waktu berapa bulan yang lalu ya saya kontrol, saya bicara di tunjang dan dinding itu kawan. Karena saya kan bicara kuat kan.
Rupanya penginapan yang saya buat itu suaranya kedengaran sampai keluar, nggak kedap suara, nggak tertutup, ditunjangkan dinding sebelah itu kawan. Tumpah ya, ngeri sekali. Dan ini saya agak pelan-pelan, tapi ini agak kedap sih ya. Oke kawan-kawannya, saya cukupkan dulu sampai sekian. Sampai jumpa esok di Duri. Saya di Pekanbaru, pagi kami pulang. Sampai jumpa dan terima kasih kepada semua donatur sehingga saya bisa berangkat berobat dan kami memiliki tempat menginap dan segala macamnya dan besok pulang kembali. Ya, salam sang debaters.